Bismillah, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan bagian ke-13, Kutukan Sewu Lelembut versi Danan dan Cahyo dari Mas Dio Seta di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Aliran energi hitam bertiup mengelilingi tubuh Raden Sengkuni, menandakan sirnanya energi dari kutukan Sewu Lelembut di tubuhnya. Buar. Beli Wajah dan Cahyo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka menghajar Raden Sengkuni hingga berbagai luka muncul di tubuhnya. Brengsek. Kobaran api menyala besar dari tubuhnya, membuat kami tidak bisa mendekat. Danan, bersiap. Kita satukan Sengkuni di jagat Segoro Demit. Terdengar suara Nyi Sendang Rangu yang merasuki pikiranku. Aku pun merasakan keberadaan jagat mendekat. Ia masih terlihat pucat, namun aku merasakan tekad dari dalam dirinya. Suara rawangan meong hideng juga terdengar dari samping reruntuhan. Sepertinya mereka juga mendapat petunjuk akan hal ini dan memberi pertanda untuk jagat. Sras. Desir kabut muncul meliputi tubuh kami semua dan Raden Sengkuni. Kalian benar-benar bisa membuat Raden Sengkuni seperti ini? Ucap jagat. Aku yang seharusnya bertanya, Mas Jagat benar bisa membawa kami ke alam itu lagi? Tanyaku sembari mengingat betapa mengerikannya alam jagat Segoro Demit. Memangnya ada orang lain yang bisa? Balasnya. Aku menoleh pada Nyi Sendang Rangu yang kini berada di belakangnya. Ia mengangguk seolah memintaku untuk mempercayai jagat. Kabut pun menebal. Aku tidak lagi melihat siapapun di sekitarku. Suara pusaka beradu, raungan meong hideng, hingga kepakan sayap Sengkuni terdengar tanpa ku ketahui wujudnya. Ini jelas bukan ilmu pemindahan alam yang sama dengan yang jagat gunakan saat melawan setan-setan dari Setra Gandamayit dulu. Penerus takdir keluarga Ningrat, cucu sang ulama, keturunan terakhir pelindung hutan, bocah yang dianugerahi berkat wanara, dan ujung tombak terah kita, Sangbara. Hanya mereka yang mampu kami bawa untuk melintas alam. Selesaikan dengan cepat. Jelas Nyi Sendang Rangu. Kabut menghilang. Kami pun tiba di tempat yang seharusnya tidak pernah kami datangi lagi. Tempat yang begitu gelap, seolah tidak ada benda langit yang menerangi tempat ini. Yang terlihat hanya hamparan rumput hitam dan pepohonan yang telah mati. Suara pertarungan dan teriakan tak kasat mata terdengar di mana-mana. Di mana ini? Siti Kawaruhan? Tanya Kimpul bingung. Bukan, tempat ini lebih terkutuk daripada itu, jawab Cahyo. Belum sempat mereka mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Kimpul, Budi, dan Gama merasa kesakitan. Mata mereka memerah, seolah ingin mengamuk. Namun, dalam beberapa saat mereka pulih seperti semula. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang tengah bermeditasi tak jauh dari tempat jagat berada. Alam ini memiliki kesadarannya sendiri. Bila kita lengah, kesadaran kita akan direnggut, ucapku. Aku akan membantu menjaga kesadaran kalian, sementara jagat akan mengumpulkan tenaga kembali untuk membawa kita pulang. Akhir pertarungan ini ada di tangan kalian berlima, tambah Nyi Sendang Rangu. Masih terlihat kebingungan di wajah Kimpul, Gama, dan Budi. Namun teriakan Raden Sengkuni yang berusaha mempertahankan kesadarannya membuat kami memilih untuk menyingkirkan kebingungan kami untuk menuntaskan pertarungan ini. Brengsek, tempat apa ini? Apa yang kalian lakukan? Umpat Raden Sengkuni. Kuburanmu, balas Cahyo yang tiba-tiba sudah berada di belakang salah satu Raden Sengkuni dan menghajarnya dengan kekuatan Wonosuro. Berhasil. Raden Sengkuni tidak bisa memprediksi serangan itu. Jagat Segoro Demit tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pangawaruh Raden Sengkuni tidak berguna di tempat ini. Kami akan menahan mereka sampai kau menemukan tubuh aslinya, ucapku pada Kimpul. Baik, Raden
Kroda sudah memberiku petunjuk. Akan kuberi tanda pada kalian, balas Kimpul. Kita habisi saja mereka bertiga sekaligus, ucap Budi yang sudah sangat kesal. Jangan Jumawa, dia masih bisa memulihkan diri, dan kita tidak tahu kekuatan apa lagi yang masih disembunyikan Sengkuni. Tahan Gama. Benar saja. Mengetahui keadaan pecahan sukmo yang sudah terluka, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantong dari dalam pakaiannya dan menebarkan serbuk seperti pasir. Danan, itu Cengkes, teriak Cahyo. Aku menyadari hal itu. Itu adalah serbuk yang menebar kutukan, yang mampu menghabisi satu desa dengan cepat. Aku pun segera meninggalkan Kimpul dan yang lain dan melantunkan sebuah ajian untuk menghalau serbuk kutukan itu. Gambuh Rumekso. Saat menoleh aku sudah melihat Gama memanggil Meong Hideng. Namun Meong Hideng mengamuk seolah bertarung dengan kesadaran di alam ini. Kendalikan Meong Hideng, Gam, tegas Budi. Sulit, Bud, tegas Gama. Melihat Meong Hideng berlari ke arah salah satu pecahan sukmo Raden Sengkuni yang sudah ia lihat menjadi 3. Jangan membuang waktu di alam ini, Gam. Cepat, teriakku mencoba mengingatkan Gama. Seolah sudah menunggu saat-saat ini, Budi pun melemparkan pisaunya tepat ke dada Raden Sengkuni. Aku tidak pernah sesumbar apapun dalam bentuk ucapan, karena penebusan ucapan adalah bukti. Masih ingat dengan pisau itu? Ucapan Budi ingin tidak membuat Raden Sengkuni menjawab sepatah kata pun. Tubuhnya hanya sedikit menunduk dengan pisau di arah dadanya. Mengamuk yang puas, Mama Gondrong, teriak Cahyo yang semakin bersemangat melihat serangan Budi. Jangan sombong, makhluk jelata. Raden Sengkuni menggunakan seluruh banaspati di belakang punggungnya dan mengarahkannya ke Cahyo. Sementara itu, mata Cahyo memerah. Aku sempat menduga kesadarannya diambil alih oleh alam ini, tapi ternyata bukan. Saat ini, Cahyo sedang beresonansi dengan Wonosuro. Aku sudah bosan dengan mainanmu ini, teriak Cahyo yang menendang kembali banaspati-banaspati itu dengan kekuatan Wonosuro yang semakin besar. Aku belum pernah melihat mereka sekuat ini. Bliar, bliar, bliar. Banaspati itu meledak di sekitar Raden Sengkuni. Aku menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi merapalkan ajian pada keris raga sukmaku. Kekuatan gaib di alam ini begitu besar. Aku memanfaatkannya untuk sekali lagi menghujani Raden Sengkuni dengan kilatan keris raga sukma. Serat, serat, serat. Terkutuk kalian, umpat Raden Sengkuni yang kali ini bertahan setengah mati dengan serangan kami. Jangan hiraukan yang lain. Habisi Sengkuni yang tertancap kerangkeng sukmo itu. Itu tubuh aslinya, teriak Kimpul. Aku dan Cahyo pun dengan mudah menemukan sebuah pisau pusaka yang tertancap di tubuh salah satu Raden Sengkuni. Pisau kerangkeng sukmo itu menyegel kemampuan Raden Sengkuni dengan Wirangon yang terus mengawasinya. Kalau mau mengamuk, sekarang saatnya, Jul, ucapku. Ini yang kutunggu-tunggu, Wonosuro. Di jagat segera demit ini, Wonosuro bisa dengan leluasa menggunakan tubuh ruhnya. Tangannya masih mengenakan pusaka alas Wonomarta, dan kali ini matanya juga memerah, seolah masih menyatu dengan Cahyo. Tanpa aba-aba, secara bersamaan Meong Hideng dan Wonosuro segera menggigit dan mencabik-cabik sayap Raden Sengkuni dengan beringas. Mereka mengamuk seolah melepaskan kekesalan mereka yang tertumpuk. Dengan sadisnya, sayap Lowo Ireng itu dirobek, terkoyak dari tubuh Raden Sengkuni. Terkutuk kalian, kalian tidak akan bisa membunuhku, umpat Raden Sengkuni. Kami semua tahu, itu hanya gonggongan anjing yang sedang terdesak. Buah. Serangan Wonosuro dan Meong Hideng membuat Raden Sengkuni jatuh menghantam tanah. Ia pun berusaha berdiri dengan tubuhnya yang penuh luka. Habisi mereka. Bakar semua kekuatan kalian. Raden Sengkuni memerintahkan kedua pecahan sukmonya untuk menyerang kami. Namun, dengan pertarungan sebelumnya, ternyata kedua pecahan sukma Raden Sengkuni tak mampu merespon dan berbuat banyak. Sepertinya tak hanya kita. Kimpul dan Mamang Gondrong juga berhasil menghajar pecahan sukma Raden Sontoloyo ini, kata Cahyo.
kami tak memberikan waktu untuk Raden Sengkuni bertindak. Kimbul bersama Wirangonya sudah menarik kerangkeng Sukmo, dan Budi sudah melesat dengan menggenggam belatinya. Cahayane nglintang manunggaling Sukmo, kilat geninge langke angkoro. Keris raga Sukma menyala dengan mantra yang kubacakan. Kilatan api berkobar menyelimuti bilahnya bersama permata biru yang menyala. Hapuskan semua kutukan, hapuskan semua angkara, hapuskan semua bencana. Cep cep cep. Keris raga Sukma, kerangkeng Sukmo, dan belati andalan Budi menghujam tubuh Raden Angkoro secara bersamaan. Perlahan tapi pasti, asap hitam keluar dari tubuh makhluk yang hampir membangkitkan bencana yang bisa memusnahkan ribuan nyawa manusia itu. Sementara itu, kobaran api yang membakar hutan di sekitar reruntuhan perlahan mulai padam bersama tetesan hujan yang membasahi wajah kami. Nafas kami terengah-engah setelah kenekatan kami untuk memasuki alam itu sekali lagi. Jagat Segoro Demit. Gimana yang lain? Tanyaku pada Cahyo. Cahyo berusaha untuk berdiri dan menyaksikan Kimpul, Gama, dan Budi masih berusaha untuk bangkit dari kelelahannya. Namun setelah ia menoleh lagi, tiba-tiba raut wajah Cahyo berubah. Ia pun segera menghampiri seseorang yang tak jauh dari tempat kami berada. "Nan, Mas Jagat!" teriak Cahyo. Aku segera bangkit dan merasakan perasaan yang tidak enak. Benar saja di sana Mas Jagat terkapar tak berdaya dengan Nyi Sendang Rangu yang hanya terdiam menatap tubuh itu. Mas Jagat!" teriak Cahyo berusaha membangunkan Mas Jagat yang sama sekali belum membuka mata itu. Aku mengecek nafas dan detak jantungnya. Sialnya, aku sama sekali tidak menemukan detak jantung dan merasakan hembusan nafasnya. "Mas, bangun Mas!" ucap Cahyo yang segera menyadari itu dan memompa jantung Mas Jagat. Aku membacakan ajian pemulih untuk menutup semua luka gaib dan mengurangi luka di tubuhnya. Terdengar suara langkah beberapa orang mendekat. Gama dan yang lain cemas dengan apa yang terjadi. "Nan, Mas Jagat, Nan?" tanya Gama. Aku tidak mau menjawabnya. Aku tidak mau menerima kenyataan bahwa harus ada korban di tragedi ini. Namun saat aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu, ia tidak berbuat apapun dan hanya menitikkan air matanya. "Ah!" teriakku menghantamkan tinjuku sekuat mungkin ke tanah, tak mampu menahan perasaanku. Sementara itu, saat di alam jagat Segoro Demit beberapa waktu yang lalu, ketiga pusaka menancap di tubuh Raden Sengkuni dan sayap lowo irengnya tercabik-cabik oleh amukan Wonosuro dan Meong Hideng. Sukmanya terbelenggu dengan kerangkeng Sukmo, sementara kutukannya sirna dengan ajian pemutih raga. Kedua sosok pecahan Sukma Raden Sengkuni pun tak luput mulai sirna dan kembali ke jasad Raden Brotoseno dan Birawa. Ini adalah akhir dari Raden Sengkuni. Perseteruan Traningrat tidak akan pernah habis dan akan terus meminta nyawa. Itulah kutukan yang sebenarnya. Harus ada yang menggantikanku menumpas Traningrat. Mungkin kau Raden Bodoh, atau mungkin kau. Raden Sengkuni mengangkat tangannya menunjukku dengan sisa tenaganya. Keturunan Mahapati yang mengingkari darah birunya. Aku menelan ludah. Bagaimana ia bisa mengetahui tentang leluhurku? Namun itu hanyalah ucapan terakhirnya sebelum teriakan kesakitan yang muncul saat menyadari rasa takutnya akan kematian. Mata Raden Sengkuni melotot tajam, seolah melihat berbagai siksaan yang akan dialami setelah kematiannya. Tanpa teriakan itu pun kami semua sudah mengetahui dari raut wajahnya betapa takutnya Raden Sengkuni akan siksaan yang paling menyakitkan itu. Dan itu akan berlangsung selamanya. Kami menjauh dari tubuh yang perlahan terkikis dan sirna itu. Nafas kami terengah-engah dan merasa hampir tak ada lagi tenaga yang tersisa setelah serangan terakhir tadi. Namun ini adalah jagat Segoro Demit.
pertarungan tadi memancing kedatangan makhluk-makhluk berbagai wujud. Aku tahu mereka sebelumnya akan memantau kami, menunggu celah untuk memangsa kami. Dan saat ini mereka mulai berdatangan. "Nyi, Mas Jagat, kembalikan mereka ke alam manusia!" teriakku pada Nyi Sedang Rangu dan Mas Jagat. Aku dan Cahyo menaiki tubuh Wonosuro dan bersiap menghadang mereka. "Danan, kalian?" Gama bingung dengan perintahku. "Kami akan menyusul setelah menahan mereka pergi," teriakku. Tapi Kimbol terlihat khawatir. "Kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama. Kami cukup mengerti, tapi sangat berbahaya bagi kalian untuk terlalu lama berada di tempat ini," kata Cahyo. Gama, Budi, dan Kimbol pun mengerti. Sebuah jalur yang tertutup kabut muncul dari sebuah ilmu yang didapalkan oleh Mas Jagat. Sementara itu, Nyi Sedang Rangu mempertahankan portal itu untuk Gama dan yang lain. Gerbang itu terbuka. Kita bisa ke alam manusia. Suara mengerikan dari makhluk berwujud raksasa bertaring terdengar mendekat dengan cepat. "Wonosuro, jangan biarkan dia mendekat!" teriak Cahyo. Buak! Pukulan keras menahan raksasa yang lebih besar 2 kali dari tubuh Wonosuro itu hingga terpukul mundur. "Aku akan memasuki kabut itu dan mendapatkan banyak mangsa manusia." Nenek berekor ular melayang-layang bersama pasukannya mendekat ke arah Jagat. Aku pun memisahkan sukmaku dan melayang menghadang mereka. "Sebaiknya hentikan saja niatmu," ucapku yang segera mengadu kerisku dengan tongkat kayu dari sosok nenek ular itu. Shh, bocah sialan. Aku bertarung sengit dengan setan-setan itu, sementara Cahyo dan Wonosuro menghadang raksasa tadi. "Danan?" tanya Gama cemas. Namun Budi segera menarik tubuhnya dan membawa Gama bergegas menuju kabut bersama Kimbol. "Mereka pasti menyusul. Bocah monyet itu tidak selemah itu," ucap Budi. Jaga dan Nyi Sedang Rangu pun mengantar kepergian mereka dan memastikan mereka selamat sampai di alam manusia. Serat, serat, serat. Pasukan siluman ular itu tumbang satu persatu. Raksasa itu pun mundur saat mengetahui gerbang sudah tertutup. Namun masih banyak makhluk lain yang memantau ingin memangsa kami. "Akhirnya kita harus bertahan di alam ini lagi, Anjul," ucapku. "Walaupun sudah beberapa kali sepertinya aku tetap tidak akan terbiasa," balas Cahyo sembari menunjuk ke ratusan makhluk kerdil bertubuh hitam yang seolah siap mengeroyok kami. "Gak apa-apa, Jagat dan Nyi Sedang Rangu pasti akan menjemput kita." Aku mempercayai itu. Ia pasti akan kembali dalam waktu dekat setelah memulihkan tubuh dan kekuatannya. Aku tahu Nyi Sedang Rangu tidak bisa lagi membuka gerbang Jagat Segoro Demit lagi, dan Jagat tidak memiliki kekuatan untuk melintasi gerbang Jagat Segoro Demit dalam waktu dekat ini. Entah dalam hitungan hari, bulan, atau tahun, kami yakin mereka pasti akan datang. Aku dan Cahyo sama-sama membacakan doa dan ayat-ayat suci yang kami pelajari selama terjebak di alam Jagat Segoro Demit. Ini adalah amalan agar kami bisa bertahan dari pengaruh kesadaran alam ini. "Mereka datang," kata Cahyo. Wonosuro menggeram. Aku pun sudah siap menghadapi makhluk-makhluk itu lagi. "Setelah ini, kita pergi dan mencoba mencari jalan keluar sendiri," ucapku. Cahyo mengangguk setuju. Tapi sebelum serangan kami beradu, tiba-tiba ledakan besar muncul menghadang pasukan setan-setan itu. Blar, blar. Aku dan Cahyo pun kaget dan menoleh ke arah serangan itu. "Danan, Cahyo, cepat!" Itu ajian Watu Geni Mas Jagat. Ia kembali lagi. Tak melewatkan kesempatan itu, kami pun segera menghampiri Mas Jagat. "Mas, yang lain?" tanya Cahyo. "Nyi Sedang Rangu yang mengantar mereka. Tak mungkin aku meninggalkan kalian lagi setelah melakukan hal yang sama saat kejadian Setra Ganda Mayit dulu." Ratusan makhluk tadi kembali mencoba menyerang. Namun ajian Watu Geni Jagat membuat ledakan besar dan menghadang mereka semua. "Cepat!" teriak Mas Jagat. Tapi tepat saat teriakan itu, aku menyadari Mas Jagat sedang menahan darah yang seharusnya termuntahkan dari mulutnya.
Aku dan Cahyo pun tak ingin memakan waktu lagi. Cahyo mengembalikan Wonosuro ke dalam tubuhnya dan menembus kabut yang dibuka oleh Mas Jagat itu. Alam jagat Segoro Demit hampir tertutup. Kami mengikuti Mas Jagat yang berjalan menuntun kami ke jalur alam manusia. Langkahnya mulai lemah. Rupanya tak hanya kami saja yang kehabisan tenaga. Kami sangat tahu membuka gerbang jagat Segoro Demit adalah pertaruhan nyawa. Dan orang yang berada di depan kami adalah satu dari sekian juta orang yang memiliki kemampuan itu. Sampai Jagat membentuk mengangkat telapak tangannya ke depan dan membacakan rangkaian mantra lintas jagat untuk mengembalikan kami ke alam manusia. Cahaya bersinar menyelimuti kami. Namun sekilas kami sempat melihat sosok-sosok mengerikan yang masih mencoba menembus gerbang jagat Segoro Demit yang mulai tertutup. Sebelumnya, para pengguna ilmu hitam memerlukan ratusan tahun penantian hingga gerbang jagat Segoro Demit terbuka. Saat itu mereka saling berlomba untuk memasukinya dengan mempertaruhkan segalanya. Saat memindahkan dedemit Setra Ganda Mayit, Jagat terbantu oleh pusaka. Dan saat itu, aku, Cahyo, dan Pak Le yang menahan dedemit ini di sana, sehingga Mas Jagat hanya memfokuskan kekuatannya untuk membuka gerbang saja. Tapi kali ini, ia bahkan memindahkan puluhan orang, menyelamatkan kami dari Siti Kawaruhan, dan membawa kami ke jagat Segoro Demit. Dia benar-benar sangat melewati batasnya. Seharusnya aku sadar bahwa tidak ada tubuh manusia yang bisa bertahan melintasi pembatas alam mengerikan ini. Sudah, Jul, ucapku meminta Cahyo menghentikan dirinya yang masih berusaha memompa jantung Mas Jagat. Enggak, Mas Jagat belum boleh pergi. Aku ingin menitikkan air mata. Namun sebelum itu terjadi, terdengar suara gelang Genggegama. Ada seekor kucing hitam berkaki pincang, Sang Meong Hideng, mendekat ke arah kami dan melompati tubuh Mas Jagat. Ia pun menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu, seolah mengkomunikasikan sesuatu. Danan, keris raga Sukma, ucap Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Aku pun memanggil keris raga Sukma dan menyadari ada yang sesuatu yang berbeda. Permata biru yang menghubungkanku dengan ilmu Eyang Daryana masih menyala. Entah apa maksudnya ini. Mantra leluhur, Nan. Mantra itu menghubungkanmu dengan darah Sambara, kan? Ucap Nyi Sendang Rangu. Tapi aku tidak mengerti apa maksudnya mereka memintaku memanggil roh Mas Jagat. Terjadi sesuatu di jagat Segoro Demit. Sukma Jagat tertinggal di sana. Jelas Nyi Sendang Rangu. Sepertinya ia mendapat petunjuk itu dari Meong Hideng. Mendengar itu aku pun bergegas mengambil posisi untuk membacakan mantraku di depan tubuh Mas Jagat. Jul, minggir. Cahyo masih belum mengerti, tapi kali ini ia mengikuti perintahku. Keris raga Sukma ku letakkan tepat di hadapan dadaku. Sukmaku menyatu dengan mantra yang diwariskan oleh leluhurku. Jagat lelembut, boten duwe wujud, kulo nimbali. Sementara itu hujan Nyi Sendang Rangu pun kembali turun. Aku menoleh segala arah, mencari kemunculan sosok yang kuharapkan untuk hadir. Benar, ada seseorang yang melangkah di sisi hujan yang begitu deras. Aku memicingkan mataku, berusaha mengenali orang itu. Namun sosok yang muncul itu tiba-tiba menghilang bersama derasnya hujan. Ting! Suara denting dari benda kuningan yang dipukul menggema di antara suara hujan. Beli wajah muncul dan mendekatkannya pada tubuh Jagat. Ada mantra yang dilantunkan bersama suara yang menggema dari pusaka yang dibawa oleh Beli wajah. Dia kembali. Nyi Sendang Rangu mulai terlihat tersenyum. Aku pun menoleh kepada Mas Jagat dan benar, ia mulai membuka matanya. Danahan, teriak Mas Jagat. Aku tak mampu berkata-kata melihat raut wajah Mas Jagat yang biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, ia seolah kebingungan mencari sesuatu. Aneh, sebelumnya tidak ada apapun di tangan Mas Jagat. Tapi saat ia tersadar, ada sebuah benda yang tergenggam di tangannya.
Ia bernafas lega melihat benda itu. Mas Jagat nggak apa-apa? Tanyaku yang bingung harus berkata apa. Apa yang terjadi? Mas Jagat bingung. Aku menceritakan kejadian sebelumnya saat Mas Jagat tidak bernafas dan kami tak lagi menemukan detak jantungnya. Kami sempat mengira bahwa dirinya tidak selamat setelah membawa kami kembali ke alam ini. Mas Jagat memperhatikan tangan dan tubuhnya dan terlihat merenung. Mungkin sebenarnya itu yang akan terjadi bila tidak ada kejadian tadi. Aku mengernyitkan dahi tak mengerti maksud ucapan itu. Namun Mas Jagat menceritakan sesuatu yang sama sekali tidak kusangka. Aku bertemu leluhur kita di alam itu, Nan. Seorang pendekar pemilik pertama dari Trasambara yang mewarisi keris Raga Sukma. Eyang Daryana? Mas Jagat mengangguk. Ia menceritakan bahwa saat kehabisan tenaga untuk menghalangi Dedemit dari alam jagat Segoro Demit, tiba-tiba sosok pendekar yang mengenakan pakaian zaman dulu membantunya melarikan diri dengan membawa ruh Mas Jagat dan mengembalikan tubuhnya ke alam manusia. Tujuannya agar tetap ada jalur penghubung antara ruh dan tubuh Mas Jagat untuk bisa menyatukannya kembali. Dia sedang melakukan perjalanan di alam itu, Nan. Sepertinya dia menghampiri kita karena merasakan ilmu dari permata biru keris Raga Sukma. Menurutnya, energi yang terpancar mirip dengan miliknya. Benar ucapan Jagat, permata ini memang menghubungkanku dengan ilmu Eyang Daryana. Tapi aku tidak menyangka bahwa Eyang mengembara di alam itu. Tapi untuk apa? Sama seperti pertemuan kita dengan Eyang Widarpa muda dulu, kanan? Tanya Cahyo. Sepertinya begitu. Aku sedikit tersenyum mengingat kejadian itu, di mana saat itulah sekali lagi kami bisa mendengarkan Eyang Widarpa mengatai kami dengan sebutan bocah asu. Ya, alam itu memang penuh misteri, Mas, ucapku. Gak cuma itu, Nan. Eyang Daryana memberiku ini. Mas Jagat menunjukkan sebuah pusaka berbentuk gelang emas yang kini ada di genggamannya. Ia benar-benar tahu bahwa salah satu garis keturunannya akan tidak beruntung dengan pusaka, di mana setiap pusaka yang ia miliki akan hancur. Eyang Daryana pun melakukan perjalanan mencari pusaka ini untuknya. Namun saat mengetahui aku adalah keturunan dari sang Sambara penghancur pusaka, ia pun mewariskan pusaka ini padaku. Aku mulai mengerti apa yang terjadi dengan Mas Jagat. Rupanya leluhur kami pun juga memiliki takdir dengan alam jagat Segoro Demit. Dan itu masih menghubungkan mereka dengan kami di saat ini. Ia pun berdiri dan melangkah menjauh dari kami. Mau kemana, Mas? Tanyaku bingung. Tenang saja. Aku merasa sudah pulih sepenuhnya. Sekarang saatnya menjemput mereka yang masih tertinggal di Siti Kawaruhan. Mas Jagat kembali berdiri dan mengenakan pusaka barunya. Kali ini ia terlihat semakin tangguh dan bisa diandalkan. Seseorang yang lagi-lagi berjasa besar dalam tragedi ini pun kembali menggunakan ilmu yang menjadi keahliannya. Kabut muncul menggantikan rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Dan sekali lagi, sosok itu menghilang untuk menyelamatkan teman-teman kami lagi. Jagat Putra Sangbara. Sementara itu, Cahyo mendekat kepadaku. Wajahnya masih terlihat bingung. Ia pun memutuskan untuk bertanya kepadaku. Berarti benar, orang mati kalau dilompatin kucing hitam bisa hidup lagi, ya, Nan? Hehehe. Aku pun hanya menoleh ke arah Cahyo dengan wajah kesal dan meninggalkan sendiri. Lulu, aku kan mau teko, Nan. Sementara itu di desa Dawu Ilir, kobaran api hitam membakar puluhan makhluk berwujud manusia kelelawar hingga tubuhnya berserakan di sekitar desa. Sayangnya, sosok manusia berbaju ningrat yang bersayap hitam itu tidak gentar. Aku harus menunggumu kehabisan tenaga atau kuhabisi kau sekarang, ucap sosok itu. Pak Lek benar-benar kesulitan mengatur nafasnya. Ia benar-benar mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan pasukan siluman Lowo Ireng itu. Pak Lek tidak sendiri. Ada kekuatan yang tak menampakkan wujudnya melindungi mereka dari sosok itu. Semua itu berasal dari salah satu sosok
yang menghuni wayang keramat Ki Arsa yang diwariskan oleh ayahnya. Sayangnya, wayang-wayang itulah yang diincar oleh pasukan Lowo Ireng yang mengincar mereka. Seandainya aku sudah bisa mengendalikan warisan bapak ini, ucap Ki Arsa yang masih menyayangkan kemampuannya yang terbatas. Tenang Ki, akan ada saatnya. Saat ini percayakan sama Pak Le, balas Naya. Banaspati yang melayang dari sosok Raden Sengkuni itu melayang dan melesat menghantam rumah di mana mereka berada. Tapi Pak Le membalasnya dengan gumpalan api miliknya dan meledakannya di langit. Benar, kau bukan Raden Sengkuni, ucap Pak Le. Sosok yang menyerupai Raden Sengkuni itu mulai tersenyum. Lambat sekali kau menyadari. Wujud ini membuatku bisa mengendalikan pasukan Lowo Ireng ini. Pak Le geram. Ia masih gusar, belum bisa memastikan siapa sosok yang mengincar mereka dan apa yang ia inginkan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya sudah mengikuti sejauh ini. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum, alhamdulillah.